Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga para anak-anak. Mari kita membuka dari bagian Alkitab yang dari tadi sudah dibuka. Dari 1 Korintus pasal 15, kita nggak janjian hari ini Saudara ya. Tapi somehow semuanya disatukan untuk membuka dari bagian yang ini. Dan kita sekarang membuka dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai 14. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai 14. Kita akan membaca bergantian, saya 3, Saudara 4, dan seterusnya demikian. 1 Korintus 15, ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri pada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian juga kepada semua rasul. Dan paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan yang kembali boleh memberikan kepada kami, yang telah memberikan kepada kami firman-Mu lewat nyanyian pujian, firman-Mu lewat renungan bagi anak-anak. Kiranya Tuhan yang sekali lagi sekarang boleh kembali menurunkan anugerah-Mu, kebenaran-Mu dan diri-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengar ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin bukan tempat sini saja, tapi di semua tempat di mana umat-Mu berkumpul hari ini untuk merayakan kemenangan-Mu atas maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Paskah sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin di Kebaktian Kamis Kudus kita membahas kenapa salib adalah sesuatu yang begitu sentral dalam kekristenan, dan jawabannya adalah karena kita tidak bisa mengenal Yesus Kristus terlepas dari salib. Orang-orang yang mengenal Kristus hanya melalui kuasanya, mujizatnya, powernya, saudara, itu tidak benar-benar mengenal Dia. Hanya mereka yang justru mengenal Yesus di dalam kelemahannya, melalui kekalahannya, dan bahkan melalui kematiannya. Inilah justru pengenalan yang sejati. Kemarin kita melihat bagaimana Markus mengungkapkan hal ini dengan menuliskan bahwa pengakuan pertama akan identitas Yesus sebagai anak Allah itu bukan keluar dari mulut para ahli Taurat di Bait Suci Yerusalem, itu bukan juga keluar dari bahkan mulut para murid daripada orang-orang penelayan Galilea itu. Itu keluar dari seorang orang luar, itu keluar dari mulut seorang perwira Romawi di tempat yang paling tidak masuk akal. Bukan di tempat di mana Yesus melakukan salah satu mujizatnya, bukan di bukit di mana Yesus itu memberikan salah satu khotbahnya, tapi di tempat di mana Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir di kaki salib, saudara. Saudara, maka ini adalah satu keunikan kekristenan yang kita mungkin jarang sadari gitu ya, karena biasanya kalau saudara ditanya apa itu keunikan kekristenan, saudara mungkin akan menjawab konsep-konsep abstrak seperti Tritunggal atau predestinasi dan sebagainya. Tapi actually saudara, inilah keunikan Kristen yang kita seringkali lupakan ya, bahwa kekristenan dan inti jantungnya yaitu Injil itu sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah di waktu tertentu, di lokasi tertentu, saudara. Kalau kita mau bilang kekristenan itu sebabnya adalah iman yang historis. Kekristenan itu mulai dengan suatu laporan akan sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah dan mendasarkan segala sesuatunya dalam peristiwa tersebut. Bahwa Yesus sungguh-sungguh tersalib dan ia lalu sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Saudara, kita seringkali mungkin pikir menerima kekristenan itu adalah urusan lahir baru. Itu urusan perubahan hidup. Itu senternya di kita, saudara. Tapi sesungguhnya saudara harus tahu bahwa kekristenan sebenarnya bukan demikian, saudara.
Kekristenan memang akan mengubah hidup saudara, tapi itu hanya jika engkau menerima sebagai fakta bahwa salib dan kubur kosong itu sungguh terjadi dalam sejarah manusia. Saudara, kenapa ini unik, saudara? Saudara coba bayangkan, saudara, karena kalau saudara melihat agama-agama lain, tentunya mereka bukan nggak ada kisah mengenai pendiri-pendiri mereka dalam sejarah, melakukan ini dan itu dalam sejarah, saudara. Pasti ada, saudara, bukan nggak ada. Tapi saudara lihat tujuannya untuk apa, tempatnya di mana. Secara umum, saudara, waktu saudara melihat ke samping kiri dan kanan, saudara melihat kisah-kisah itu, kisah-kisah pendiri-pendiri mereka, kisah-kisah pahlawan iman mereka diberikan sebagai contoh untuk diteladani. Ujungnya, saudara, yang menjadi poin utama adalah hiduplah seperti ini, hiduplah seperti itu, jangan hidup seperti itu dan itu, maka kamu akan menemukan Tuhan. Saudara lihat kekristenan itu beda, karena kekristenan justru mulai bukan dengan mengenai apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu teladani, bukan itu, saudara, yang mulai dengan itu. Tapi kekristenan mulai dengan inilah kehidupan Yesus Kristus. Inilah apa yang Tuhan lakukan untuk menemukanmu. Ia turun ke dunia, ia mati disalib bagi dosa-dosa kita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Saudara lihat beda fokus yang sangat mendasar di sini. Saudara, ini adalah sebabnya ya, saudara, misalnya saudara pasti sering dengar bahwa kita itu bukan aliran kekristenan yang liberal. Tapi kenapa, saudara, kita bukan aliran kekristenan yang liberal? Saudara, kalau saudara tahu ditanya apa itu liberalisme dalam kekristenan, saudara mungkin ingat ya itu usaha orang untuk memodernisasi kekristenan gitu ya, dengan membaca peristiwa-peristiwanya hanya sebagai prinsip-prinsip. Mereka berusaha untuk membuat apa yang terjadi dalam sejarah hanya sebagai suatu prinsip-prinsip umum abstrak. Mereka mengatakan, oh enggak, Yesus tidak benar-benar dibangkitkan lah ya. Kita sebagai orang modern kan sudah tahu orang mati itu enggak bangkit. Enggak seperti orang-orang zaman dulu itu yang percaya tahyul. Jadi kebangkitan bukan sesuatu yang benar-benar pernah terjadi bagi mereka. Tetapi lalu prinsip kebangkitan itu ada bagi mereka. Yaitu ya kan alam ini anyway memperlihatkan kepada kita kan ya, bahwa setelah musim dingin toh muncul musim semi. Prinsip kebangkitan seperti ini. Nah, itulah prinsip Paskah yang kita perlu pelajari dan hidupi. Saudara lihat problem utamanya di mana, saudara? Saudara lihat problem utamanya apa? Saudara bisa mengenali apa yang sedang bergeser di sini. Apa yang menjadikan berita unik kekristenan itu hilang dalam liberalisme? Itu bukan urusan soal pernah terjadi mujizat atau tidak pernah terjadi mujizat, saudara. Ada supernatural atau tidak supernatural. Bukan itu yang jadi masalah. Tapi saudara lihat ketika iman Kristen itu akhirnya menghilangkan apa yang Yesus pernah lakukan dalam sejarah, dan hanya membuatnya menjadi semacam kayak prinsip-prinsip umum yang saya hari ini perlu lakukan. Saudara lihat apa yang digeser di sini. Yang digeser, saudara, adalah bahwa sekali lagi kita akhirnya diselamatkan oleh apa yang kita lakukan dan bukan oleh apa yang Tuhan telah lakukan. Apa yang terjadi dalam liberalisme seperti ini adalah telah menggeser bobot dari keselamatan dari Tuhan, itu dipindahkan dan kembali dibebankan di atas pundak kita. Sementara Injil yang sejati, Injil yang historis, itu telah mengangkat beban itu, karena beban itu ditaruh hanya di atas satu pundak, yaitu pundak Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, kekristenan itu berdasarkan apa yang terjadi dalam sejarah. Saudara, ini nggak berarti menjadi Kristen tentunya sekali lagi kita jadinya nggak ada tanggung jawab sama sekali, saudara, bukan ya. Tapi saudara lihat seperti Paulus mengatakan tadi di 1 Korintus 15, jika Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami, saudara. Sia-sialah khotbah kami. Saudara, sia-sia di situ kenos, nggak ada kuasanya, saudara, powerless ya. Ini bukan sia-sia seperti yang kita baca dalam kitab pengkhotbah misalnya, yang ternyata nggak terlalu negatif itu gitu kan ya. Bukan, saudara, ini sia-sia yang benar-benar sia-sia. Ini sia-sia yang powerless. Ini Paulus mengatakan bahwa kalaupun prinsip-prinsip yang kami ajarkan itu benar, kalaupun prinsip-prinsip yang kami ajarkan itu logis, seperti bahwa misalnya kita harus melawan ketidakadilan gitu kan ya, seperti bahwa kita perlu punya pengharapan dalam kesulitan. Siapa yang akan menentang kebenaran-kebenaran seperti ini, saudara? Prinsip umum seperti ini semua orang terima kan ya? Siapa yang akan menentangnya? Ini semua kita yakin bisa benar, tapi basically Paulus mengatakan seberapapun semua itu benar, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan-pemberitaan seperti itu sesungguhnya impoten bagi kekristenan, saudara. Dalam kekristenan, apa yang menjadi turning point dari sejarah dunia, apa yang sesungguhnya mengubah keadaan dunia ini, itu bukanlah seberapa saudara dan saya rajin melakukan keagamaan kita. Bukan, dan gak pernah ke arah sana.
Yang mengubah, yang menjadi turning point daripada sejarah dunia adalah apa yang Yesus lakukan, bagaimana dia mati dan bangkit. Itulah yang mengubah sejarah, itulah yang menjadi kuasa untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi panggilan kita pada hari ini. Kekristenan, saudara, mati dan kekristenan itu runtuh dan timbul atas dasar apa yang terjadi dalam sejarah. Saudara, supaya kita lebih jelas akan hal ini, saudara, saya bisa kasih satu contoh, saudara, yaitu kita hari ini bersyukur pandemi itu sudah boleh kita bilang berlalu gitu ya akhirnya ya. Itu sebabnya pada hari ini akhirnya kita kembali menyatukan tempat liturgis dengan tempat pengkhotbah, kita kembali seperti biasa, saudara. Dan by the way, sebelum saya lupa juga, hari ini nanti kita akan coba untuk mulai kembali bersalam-salaman setelah selesai kebaktian. Jadi kembali seperti kebiasaan yang dulu. Tapi kalau saudara ada satu dan lain hal alasan saudara tidak mau bersalam-salaman, kita tetap ngerti, saudara. Tapi nanti saudara waktu keluar, saudara silakan namaste aja. Nah, kami juga akan meresponi dengan namaste gitu ya. Nggak ada masalah dengan itu, saudara. Sama sekali nggak ada masalah. Tapi by defaultnya kami sekarang akan mengulurkan tangan kepada saudara. Tapi anyway, saudara, hari ini kita bersyukur pandemi sudah kita bisa katakan berlalu gitu ya. Tapi saudara ingat nggak bahwa dalam masa-masa pandemi itu seperti apa, saudara? Kita ingat bahwa dalam masa-masa pandemi itu banyak orang Kristen seluruh dunia itu secara umum terbagi dua kan ya. Ada orang-orang Kristen yang merasa sebagai orang Kristen nggak boleh itu takut-takutan, nggak boleh itu takut-takutan sama pandemi dan segala macam. Jadi lalu menolak dan enggan menjalankan segala jenis proteksi, apakah itu vaksin, masker, isolasi dan sebagainya. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak boleh dikanker oleh rasa takut. Kita harus berani menghadapi semua ini. Ada yang sisi sebaliknya, saudara, kita tahu kan ya, yaitu orang-orang Kristen yang melindungi diri mati-matian tanpa memikirkan mengenai orang lain sama sekali. Ada dua arah seperti ini secara umum, saudara. Saudara, ini menarik karena actually waktu saudara melihat ke dalam masa lalu, saudara melihat di tahun 1527 di Eropa itu juga pernah terjadi pandemi, saudara. Itu pandemi bubonic plague ya. Dan actually salah satu orang yang kita tahu hidup dalam zaman itu adalah Martin Luther. Martin Luther, saudara, waktu dia tahun 1527 dia mengalami pandemi di kotanya, oleh rajanya, Elektor John, itu dia disuruh untuk melarikan diri dari kota tersebut. Dia disuruh untuk meninggalkan jabatannya di sana, dia disuruh untuk meninggalkan gerejanya, supaya nyawanya itu boleh selamat. Kita tahu Luther itu tetap tinggal, saudara, dan Luther itu lalu tinggal untuk melayani orang-orang di kota itu yang sakit dan sekarat. Dan actually kita tahu dari rekaman sejarah bahwa actually Luther membuka rumahnya untuk jadi semacam kayak puskesmas darurat. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah pandemi tersebut, Luther itu menulis suatu surat terbuka. Dan surat terbuka ini judulnya adalah Whether or Not sebagai seorang Kristen kita itu patut atau tidak patut melarikan diri dari sebuah pandemi, saudara. Sayang ya, saya baru menemukan nih sekarang, saudara, bukan 3 tahun lalu waktu kita lagi pandemi gitu ya. Tapi anyway, saudara, yang menarik adalah kalau saudara pikir ya Luther sendiri nggak pergi, Luther sendiri bukan orang yang melarikan diri, dia tetap tinggal dan dia bahkan membuka rumahnya untuk merawat orang-orang lain yang sakit dan sekarat. Sekarang dia tulis surat terbuka, apakah kita patut melarikan diri dari pandemi? Saudara kira-kira tahu lah ya jawabannya apa kan ya? Dia akan mungkin jadi orang-orang yang di kubu pertama tadi yang mengatakan, oh orang Kristen itu nggak boleh takut sama kayak beginian. Orang Kristen itu harus berani berjuang, harus berani mengorbankan diri bagi orang lain, dan seterusnya. Menarik, saudara, Luther itu memulai dengan mengatakan bahwa di dalam zamannya, ternyata orang-orang Kristen di zamannya pun juga terbagi dua. Beberapa percaya mereka harus kabur, beberapa percaya mereka harus tetap tinggal. Dan yang lebih menarik, saudara, adalah dalam surat tersebut, Luther lalu mengatakan, dua-duanya bisa betul. Dua-duanya bisa jadi opsi. Saudara, ini menarik, saudara. Coba lihat argumennya ya. Pertama, Luther mengatakan kalau saudara merasa perlu melarikan diri dari kematian, itu satu insting yang wajar bagi Luther. Itu self-preservation sense yang memang Tuhan berikan kepada kita untuk menjaga nyawa kita. Dan melarikan diri dari kematian itu satu hal yang tidak dilarang, saudara. Bagi Luther maka ini satu yang oke untuk menjaga kehidupan dan menghindari kematian jika tindakan ini bisa dilakukan tanpa merugikan orang lain. Luther actually mengatakan untuk lalu sengaja meresikokan diri karena ingin menunjukkan, saya nggak takut gitu ya, saya orang Kristen, saya nggak takut dengan semua itu, lalu meresikokan diri, tidak pakai proteksi dan segala macam, itu adalah tindakan yang bodoh dan goblok. Kenapa Luther mengatakan seperti ini, saudara? Karena Luther mengatakan hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Hidupmu itu adalah milik Tuhan dan hidup semua orang itu berharga.
Luther bahkan menunjukkan dalam surat tersebut di Imamat 13-14 ada dasar actually saudara. Bagi orang-orang Israel di zaman Musa, itu akan dikarantina jika mereka mengidap penyakit. Jadi Luther memberikan kepada kita satu dasar di mana opsi melarikan diri dari pandemi adalah sesuatu yang oke bagi orang Kristen. Bagi Luther nggak benar orang-orang Kristen yang lalu menolak proteksi, menolak precaution yang dilakukan demi menghentikan penyebaran penyakit. Karena ini sedang meresikokan hidup orang lain yang adalah berharga di mata Tuhan. Maka bagi Luther, saudara, adalah oke untuk menjaga jarak, oke untuk melakukan precaution ini dan itu untuk menjaga nyawa kita dan orang lain. Tapi saudara, menarik, di sisi yang lain, Luther juga dalam surat ini memperlihatkan bahwa jika lalu tapi orang Kristen menemukan bahwa dalam situasi mereka, jika mereka pergi dan menjaga jarak itu akan meresikokan justru nyawa orang lain. Jika mereka pergi dan menjaga jarak justru malah akan membawa harm bagi orang lain, maka atas dasar alasan yang sama, yaitu bahwa hidup manusia itu berharga, itu berarti dalam situasi tersebut orang Kristen harus tinggal. Saudara, bagi Luther secara khusus ini maksudnya adalah para pelayan gereja, para gubernur, para orang-orang pemerintahan, para hakim, para pemadam kebakaran, polisi, dan seterusnya. Itu harus tinggal dan bertahan teguh di hadapan kematian. Karena Luther mengatakan jika orang-orang seperti ini meninggalkan garis depan, kita tahu seberapa cepat sebuah komunitas bisa termakan kepanikan dan hancur dalam kekacauan. Jika orang-orang seperti ini meninggalkan tempat mereka, posisi mereka, jabatan mereka, yang terjadi saudara, tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi orang bebas melakukan segala macam, orang bebas untuk membunuh, orang bebas untuk merampok, orang bebas untuk melakukan segala macam, karena tidak ada polisi, tidak ada segala macam saudara. Maka orang-orang seperti ini, termasuk para pelayan gereja bagi Luther, harus tinggal. Saudara, menarik saudara. Saudara lihat bahwa kesimpulan Luther adalah melarikan diri itu bisa benar dan bisa juga salah. Dan tinggal bertahan bisa adalah langkah yang tepat, bisa juga adalah langkah yang bodoh. Luther mengakhiri suratnya saudara dengan mengatakan semua orang masing-masing harus mengkaji situasi mereka sendiri dan tidak ada seorang pun yang boleh menghakimi keputusan orang lain. Saudara, bagus juga ya kita baru dapat surat ini sekarang saudara. Kenapa? Karena saudara notice, saudara jadi bisa melihat bagaimana beda sikap Luther dalam zaman pandemi, dalam zaman pandeminya dia dengan zaman kita sekarang hari ini saudara. Bagaimana beda sikap Luther dengan kita yang waktu ini baru mengalami kepanikan, kecerobohan, dan juga sikap saling menghakimi satu dengan yang lain. Sekarang dalam situasi tenang kita baru bisa melihat, ya Luther benar juga gitu ya, nggak ada satu jawaban yang paling benar, nggak ada. Dua-duanya bisa benar dan dua-duanya bisa salah. Tapi saudara ingat nggak, waktu masa-masa awal pandemi kita ini ribut terus-terusan dengan berbagai macam kubu dan pihak masing-masing. Saudara mungkin mengatakan, enggak lah waktu itu saya juga bersikap balance. Coba saudara pikir lagi deh. Coba saudara ingat-ingat lagi saudara. Coba saudara lebih jujur. Saudara jangan sampai salah ingat sikapmu hari ini ketika sudah tenang dengan waktu itu saudara, ketika dalam situasi begitu genting. Bukankah dari waktu itu dalam situasi yang begitu panik, situasi yang begitu tidak ada tahu apa yang terjadi saudara, kita semua itu condong ke salah satu arah kan ya. Kita semua memilih satu arah, kita mengatakan harusnya gini dong. Ini udah darurat ini, harusnya seperti ini. Either one, saudara, nggak tahu yang mana. Saudara, pertanyaannya adalah maka apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi dasar dari sikap Luther yang begitu tenang dalam menulis surat seperti ini? Kenapa kita, di antara kita, saudara, hampir nggak ada di antara kita yang setenang dia, tetapi juga serealistis dia dan sebalance dia, saudara, dalam menghadapi pandemi? Apa yang membuat Luther bisa seperti itu? Kenapa kita pada hari ini enggak seperti itu, saudara? Saudara, jawabannya, yang saya rasa jawaban yang paling bagus, saudara, adalah karena Luther itu punya pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi kematian. Dan dari mana dia dapatkan itu? Dari mana dia dapatkan itu, saudara? Saudara jangan pikir bahwa orang yang takut mati ya, itu ekspresinya itu hanya kabur dari bahaya ya. Enggak tentu, saudara. Banyak orang yang pada saat pandemi itu berteriak-teriak, nggak boleh takut, nggak usah pakai masker, nggak usah vaksin dan sebagainya. Saya nggak takut mati, gitu ya. Itu juga seringkali, saudara, kita bisa bilang adalah orang yang sebenarnya takut mati. Kenapa, saudara? Karena cara seperti itu, cara
cara bonek seperti itu adalah seringkali juga cara untuk menaklukkan rasa cemas. At the very least, saudara, orang-orang yang berteriak jangan vaksin, jangan masker, jangan segala macam, mereka melihat ada sesuatu yang terancam kan? Sehingga mereka mengatakan harus begini, mereka merasa harus menerjang, harus menghadapi, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka merasa ada sesuatu yang terancam dan mereka takut untuk kehilangan itu. Entah itu apa, entah itu kebebasan, entah itu segala macam, saudara. Tapi ujungnya, saudara, akhirnya basically saudara lihat, karena masing-masing pihak melakukan tindakannya atas dasar ketakutan, akhirnya ini membuat banyak orang nggak rasional dalam membuat keputusan. Apakah itu yang menolak masker sama sekali, ataupun orang-orang yang rame-rame ngeborong obat cacing. Saudara lihat, hanya ketika kita dilepaskan dari rasa takut, baru kita itu bisa berpikir dengan lurus, baru kita bisa berpikir dengan lebih objektif. Saudara ingat waktu saya cerita pernah, saudara, ada seorang teman yang menghadapi kasus mamanya sedang sekarat di rumah sakit, dan dia begitu bingung harus cabut mesin napas atau enggak. Ini keputusan yang selalu membingungkan, saudara. Kenapa keputusan seperti ini membingungkan? Karena kalau saudara melihat dari luar, saudara mungkin bisa mengatakan dengan objektif, tapi ketika saudara menghadapi sendiri, saudara dipenuhi dengan berbagai macam ketakutan, saudara. Saudara, opsi yang pertama adalah kasih lebih banyak obat, tapi nggak tentu sembuh, dan mungkin bahkan akan bikin mamanya itu lebih menderita. Opsi yang kedua, tarik obat dan tarik mesin, hampir pasti akan lewat, tetapi mungkin lebih damai juga. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau saudara mau pikir-pikir secara objektif, ya ini kasusnya sudah parah sekali, penyakitnya ngapain diperpanjang gitu kan ya? Sudahlah gitu lah, kasih lewat lah, kita relakan dan sebagainya. Saudara mungkin bisa mengatakan seperti itu, tapi waktu saudara menghadapi sendiri, nggak bisa milih, saudara paralyzed with fear. Kenapa? Karena saudara takut. Saudara takut kalau saudara tarik mesin, gimana kalau mamanya sendiri sebenarnya masih mau berjuang? Gimana kalau waktu saya tarik mesin, saya sedang merampas hak mama saya untuk berjuang untuk kembali ke anak-anaknya? Karena mama belum sempat say goodbye loh sama kami. Di waktu itu mengatakan seperti itu. Tapi lalu kalau kasih obat lebih, takut juga. Gimana kalau mamanya justru malah menderita dan meninggal lebih cepat gara-gara kasih obat? Takut, saudara. Dan dalam ketakutan seperti ini, saudara paralyzed. Saudara nggak bisa membuat keputusan. Dan kalau saudara membuat keputusan yang biasa dibuat adalah keputusan yang keluar dari emosi. Apa jalan keluarnya, saudara? Again, saudara, waktu itu saya sempat katakan kepada dia, dan saya mengatakan seperti ini, pilihan ini pilihan kamu ya, keputusan ini keputusan kamu gitu. Gak ada yang bisa memutuskannya buat kamu. Kamu harus memilih sebaik mungkin. Ini tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Tetapi di sisi yang lain, apapun yang kamu pilih, kamu harus tahu satu hal. Kamu harus tahu satu hal, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan dari dirimu dan Tuhan dari mamamu juga, Tuhan kita itu enggak segoblok itu untuk meninggalkan nasib mamanya di tanganmu. Saudara lihat ini, di satu sisi dia harus bertanggung jawab atas pilihannya, itu benar. Tapi di sisi yang lain, saudara, bukan berarti ujungnya nasib mamanya itu ada di tangannya, karena kita percaya Tuhan kita itu berdaulat. Karena kita percaya Tuhan kita mengasihi kita dan tidak akan membiarkan sehelai rambut jatuh dari kepala kita jikalau bukan oleh karena rencana yang agung, saudara. Saudara, itu saya rasa lebih penting dibandingkan kasih jawaban harus pilih A atau kasih B, saudara. Karena lewat jawaban tersebut, itu adalah jawaban yang pada akhirnya mengangkat rasa takutnya dan membuangnya. Saya harus decide sebaik mungkin, iya benar. Tapi saya juga harus tahu, apapun yang saya decide, Tuhan ada di atas semua itu. Tuhan berkuasa di atas semua itu. Tuhan tidak mungkin menyerahkan mama saya yang ia cintai mutlak kepada tangan saya yang bodoh ini. Tidak mungkin. Pada akhirnya, saudara, lewat itulah dia bisa mulai berpikir lurus harus ngapain, saudara. Saudara, saya rasa hal yang sama terjadi kepada Luther, saudara. Kenapa Luther actually bisa, saudara, dalam keadaan bubonic plague itu, saudara, itu keadaan super kacau ya. Pandemi pada saat itu jauh lebih parah daripada pandemi zaman kita, saudara. Pandemi zaman kita itu, kalau saudara mau cek lagi ya, COVID, itu rate kematiannya berapa persen sih? Itu ada banyak sih ya, saudara bisa lihat dari berbagai macam sumber, bisa angkanya berbeda-beda, saudara. Tapi kalau saudara lihat itu basically sama sekali nggak nyampe 5%, saudara. Dari semua orang yang kena itu nggak sampai 5% yang meninggal.
itu COVID. Di dalam zaman Luther, bubonic plague, itu angka kematiannya adalah 30% paling sedikit, 90% paling tinggi. 1 dari 3 orang, saudara, paling sedikit, meninggal gara-gara itu. Itu keadaannya super kacaunya seperti apa? Kenapa dalam keadaan yang super menggenting seperti ini dia bisa berpikir lurus? Luther sendiri menjelaskannya. Luther sendiri menuliskannya. Kenapa, saudara? Karena dia telah dibebaskan dari pandemi yang paling ganas, yaitu pandemi spiritual. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui salib dan kubur kosong. Sesimpel itu, saudara. Saudara lihat, bukan karena apa yang dia lakukan. Bukan karena Luther itu DNA-nya lebih bagus daripada kita, saudara. Bukan karena spiritualitas Luther somehow tingkat level lebih tinggi daripada kita. Bukan, saudara. Tapi oleh karena apa yang Yesus telah lakukan dalam sejarah. Mati dan bangkit. Salib dan kubur kosong. Ini sebabnya, saudara, Paulus mengatakan, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah imanmu sekalian. Semua itu boleh ngomong prinsip sebagus apapun, boleh ngomong prinsip selogika apapun, semuanya itu impoten, tidak ada kuasanya. Satu-satunya alasan kenapa kita hari ini bisa percaya akan semua itu, kenapa kita bisa berpikir lurus dalam situasi yang genting, adalah simply karena Yesus pernah mati dan Yesus pernah bangkit. Dan seperti yang tadi saudara dengar daripada khotbah Ciaan, ketika Yesus bangkit, dia nggak cuma bangkit bagi diri sendiri, dia memberikan kemenangannya bagi saudara dan saya. Dia adalah the first fruit, dia adalah buah pertama dari orang-orang yang akan dibangkitkan. Saudara mungkin habis ini mengatakan, kalau begitu yakinkan saya akan kesejarahan dari kebangkitan Kristus. Ini satu hal yang lucu, saudara, karena lucunya adalah kalau saudara perhatikan, kekristenan itu sering kali diserang banyak orang ya di Indonesia gitu, mungkin gitu. Kita bisa mengatakan ada banyak orang yang meragukan kekristenan. Tapi lucunya, saudara, saya actually jarang loh mendengar orang itu protes mengenai kebangkitan Yesus sebagai suatu hal yang diterima oleh sejarah atau tidak gitu ya. Kita itu biasanya sekali lagi urusannya itu diserang dalam urusan, ada banyak orang yang keberatan lah ya, nggak usah ngomong nyerang kayak terlalu GR gitu. Tapi orang ada banyak keberatan dalam hal Tritunggal, dalam hal predestinasi, dalam hal segala macam, saudara. Agak jarang ya dengar orang, saya nggak bisa percaya kekristenan karena saya nggak percaya orang bisa bangkit dari kematian di Indonesia ya. Di Indonesia sepertinya orang lebih terbuka akan hal ini, saudara. Tapi ini satu hal yang kita tetap perlu coba review dasar-dasarnya. Kenapa kita percaya akan kesejarahan daripada kebangkitan Kristus? Karena kalaupun saudara pada hari ini tidak mengalami isu itu, mungkin generasi yang akan datang itu bisa jadi akan mengalami, saudara. Kita udah belajar pelajaran daripada pandemi kan, saudara. Pelajaran daripada pandemi adalah, saudara, jangan pikir pandemi itu nggak mungkin. So ini satu hal yang kita perlu coba review, saudara. Dan kita akan cepat aja, karena again hari ini kita waktu khotbah nggak terlalu lama, karena kita kebaktian gabungan dan segala macam. Dan kita emang dari tahun ke tahun sebenarnya juga selalu membahas hal ini berkali-kali gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin kembali mengulang hal ini, mengulas hal ini supaya kita boleh ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita begitu yakin akan kesejarahan daripada kebangkitan Kristus? Kenapa kita percaya peristiwa kebangkitan Kristus itu bukanlah iman buta, saudara? Ada, saudara, alasan rasional dan historicalnya kenapa kita percaya Yesus telah mati dan bangkit. Seluruh di dalam kitab Kisah Rasul 26, ketika Paulus sedang disidang di hadapan Raja Agripa dan Festus, gubernur setempat, dia bicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Dan di tengah-tengah sidang itu, Festus selalu berteriak, engkau gila Paulus, pembelajaranmu yang banyak itu membuat engkau gila. Nah, saudara notice bagaimana Paulus bereaksi. Dia bereaksi dengan hormat, tapi dia bereaksi dengan tegas. Saya akan bacakan Kisah Rasul 26, ayat 25 dan 26. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Bahasa Inggrisnya lebih keren, saudara. It was not done in a corner. Ini nggak dilakukan di pojokan. Paulus mengatakan dengan confident, even Raja Agripa pun tahu kok mengenai kematian Yesus dan tahu mengenai kubur kosong. Dia juga pasti tahu mengenai saksi-saksi mata yang begitu banyak terhadap kebangkitannya, karena semua ini tidak dilakukan di pojokan. Saudara, kalau saudara baca tadi 1 Korintus 15 yang kita baca, saudara lihat statement mengenai kebangkitan Yesus itu cuma satu ayat.
Tapi saudara lihat ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Saudara lihat berapa banyak ayat-ayat yang Paulus pakai untuk mendaftarkan orang-orang yang melihat sendiri Yesus yang telah bangkit. Saudara kita lihat saudara, di 1 Korintus 15 Paulus tuh memberikan 2 dasar daripada keyakinan ini. Yang pertama adalah sekali lagi kubur kosong. Saudara kalau baca ayat 3, saudara lihat Yesus bukan cuma mati di ayat ketiga, tapi telah dikuburkan di ayat keempat. Saudara para sarjana Alkitab, saudara, termasuk mereka yang nggak percayakan kebangkitan, itu menerima bahwa memang kubur Yesus itu kosong. Adalah sangat penting, saudara, karena bagi orang-orang Yahudi pada saat itu untuk mengubur orang yang mati dan tidak membiarkan mayat mereka itu membusuk di luar. Maka kalau misalnya waktu itu, saudara, seorang besar itu mati, apalagi mati martir seperti Yesus, biasanya yang orang akan lakukan, pengikut-pengikutnya akan lakukan, adalah mereka akan mengunjungi kuburnya. Mereka akan menghormati dan mengenang kuburan tersebut. Dan sebelum lama, kuburan tersebut akan berubah menjadi tempat keramat. Saudara bayangkan, saudara, nggak usah Tuhan Yesus. Saudara bayangkan jikalau, minta maaf ngomong seperti ini ya, minta maaf, kalau seandainya pendeta Dr. Stephen Tong itu meninggal dipanggil Tuhan, saudara bayangkan kuburannya bakal jadi kayak apa? Tapi saudara lihat ya, waktu kita melihat hal ini saudara, yang melakukan ini pun bahkan bukan cuma orang Yahudi, tapi bahkan orang Kristen pun juga melakukan hal ini. Saudara Polikarpus, seorang gembala Kristen di Smyrna, Polikarpus adalah murid direct daripada Yohanes, saudara. Itu juga mati martir, dan saudara tahu dalam sejarah kita melihat kuburan Polikarpus itu dijaga, bahkan jemaat gereja Smyrna itu mengadakan perjamuan kudus di kuburannya setiap tahun. Tapi aneh, kubur daripada Yesus Kristus nggak ada yang tahu di mana. Seperti orang nggak peduli, saudara. Kalau saudara tur ke Holy Land, saudara, ke Palestina, ke Israel, saudara sih bakal akan dikasih lihat gitu ya. Oh ini kuburan Yesus gitu, saudara. Ini gereja Holy Sepulchre, ini adalah tempat di mana Yesus pernah dikuburkan gitu. Tapi itu cuma katanya doang, saudara, actually. Karena kalau saudara ikut tur yang lain bisa bawa saudara ke site yang lain, dan saudara mereka akan mengatakan, ini kuburannya Yesus di sini. Dan kalau saudara ikut tur yang lain lagi, mereka akan mengatakan juga, oh enggak, bukan 2 yang itu, tapi yang di sini ini, yang tempat aslinya Yesus dikuburkan. Sampai hari ini saudara, paling enggak ada 3 tempat, 3 site yang orang itu debat enggak habis-habis, mengatakan ini kuburan yang asli, ini kuburan yang asli, ini kuburan yang asli. Kenapa kuburan Yesus itu malah hilang, saudara? Kalau memang dia nggak dibangkitkan. Kenapa bisa kuburan Polikarpus sampai hari ini orang tahu ada di mana, tapi kuburan Yesus bisa hilang? Kenapa tempat sepenting itu bisa hilang? Saudara, kalau kita, saudara, ada anggota keluarga kita ya, yang kita kasihi itu meninggal, apalagi yang meninggalnya nggak natural ya. Let's say misalnya, saudara, seorang keluarga minta maaf, anaknya meninggal. Itu kamar anak itu, saudara, bakal keramat, saudara. Peninggalan anak itu bakal keramat. Sepatunya, bajunya oleh orang tuanya itu akan dianggap keramat. Tetap dicuci, tetap dibersihkan seakan-akan anaknya masih hidup. Karena itu kenangan. Saudara, dalam zaman kita aja seperti itu, saudara, ya kan ya? Tapi saudara, yang menarik adalah ini. Kalau anaknya tidak mati dan anaknya masih ada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama barang-barangnya itu? Kalau dia berantakan ya kita bakal suruh dia beresin, ya kan ya. Kalau berantakan terus kita buang, kita nggak peduli, kita nggak akan nganggap keramat sama sekali kan. Saya pernah dulu tinggal di rumah Pak Robi Moninka, saudara pendeta Robi Moninka, itu anak yang ketiga. Maafkan kalau dia dengar khotbah ini gitu ya, saya buka rahasianya. Tapi anak yang ketiga, saudara, itu berantakannya luar biasa. Jadi suatu hari Pak Robi masuk ke kamarnya dia gitu ya, lalu lihat berantakannya setengah mati gitu ya, lalu dia mengatakan, ini beresin. 2 menit lagi papa masuk, kalau nggak beresin ya, papa buang ya. Terus anaknya masih tidur tempat tidur, oh nggak mau, beresin gitu ya. Lalu akhirnya anaknya bangun, terus mau beresin, lalu Pak Robi keluar. 2 menit lagi dia masuk, anaknya lagi geletakan di lantai, lagi tidur gitu ya. Jadi ambil semua barang-barang itu, dia buka jendela, karena itu lantai 2, saudara, dia buang keluar. Anaknya teriak, oh papa, gitu dan sebagainya. Ya itulah saudara, itu kalau anaknya masih hidup, benar kan ya? Kalau anaknya masih hidup, saudara, barang-barang kita buang aja nggak masalah, karena orangnya masih ada. Tapi ketika orangnya nggak ada, barang-barangnya menjadi penting, saudara. Kalau orang yang ada, barang-barangnya nggak penting. Kenapa kuburan Yesus itu nggak penting? Kenapa kuburan Yesus sampai hari ini nggak dijaga? Kenapa nggak ada yang tahu di mana kuilnya, saudara, yang untuk menyembah tubuh daripada Yesus ini? Nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka, murid-muridnya, memiliki orangnya. Mereka memiliki dia secara langsung. Mereka
melihat dia sebagai orang yang masih hidup karena dia memang hidup. Kubur yang kosong, argumen yang pertama. Argumen yang kedua, saudara, yang Paulus berikan adalah bahwa ada begitu banyak orang dalam momen dan situasi-situasi yang berbeda yang bersaksi bahwa mereka telah menyaksikan Yesus telah bangkit. Saudara, kita bukan sedang membicarakan sekali lagi ya, satu kesaksian tok. Kita juga bukan sedang membicarakan ratusan orang bersaksi di satu tempat yang sama. Enggak, saudara. Ini adalah daftar daripada Peter Williams yang memberikan kepada kita daftar berapa banyak penampakan daripada Yesus yang telah bangkit di mana, saudara? Di berbagai tempat. Saudara lihat Yesus itu bangkit, dia menampakkan diri di Yudea dan di Galilea, di kota dan di daerah. Sebenarnya saya ada ayat-ayatnya ini, tapi saya nggak akan bacakan, saudara. Kalau saudara mau nanti saya bisa kasih someday gitu ya. Di dalam ruangan tertutup dan di luar, di pagi hari dan juga di malam hari, dengan janjian dulu dan tanpa janjian sama sekali. Ini lucu ya, saudara. Dengan janjian dulu itu Matius 28 ayat 16, tanpa janjian itu 28 ayat 9, Lukas 24 ayat 15, ayat 34, ayat 36, Yohanes 21 ayat 1 sampai 23 dan seterusnya. So ada ayatnya, saudara. Dekat dan dari jauh, di bukit dan di samping danau, kepada beberapa orang, kepada beberapa pria dan kepada beberapa wanita, lain lagi tempatnya, kepada orang-orang secara individual dan juga kepada grup-grup orang banyak sampai jumlahnya paling banyak 500 orang. Duduk, berdiri, berjalan, makan, bicara banyak banget, saudara. Ada di Matius 24 ayat 9, 18 ayat 20, Lukas 24 ayat 17 30, 36 49, Yohanes 20 15 sampai 17, 19 sampai 29, 21 ayat 6 sampai 22, banyak sekali. Saudara, banyak orang yang berusaha untuk mendiskreditkan kesaksian saksi-saksi mata sini, saudara, dengan simply mengatakan ya oke lah, begitu banyak gitu yang mengatakan mereka melihat dia dalam berbagai macam situasi yang berbeda, situasi yang lain-lain dan segala macam, oke gitu. Tapi kan kita hanya tahu itu dari para penulis kitab Injil, ya kan ya? Jadi bagaimana kita tahu ini bukan simply bualan dari penulis-penulis kitab Injilnya gitu basically. Saudara, basically simple, karena kitab-kitab Injil tersebut merupakan dokumen publik, itu dokumen umum, itu tersebar pada zaman itu dan pada saat di mana banyak saksi-saksi mata itu masih tetap hidup dan bisa ditanya. Itu sebabnya Paulus mendaftarkan, dia menampakkan diri kepada si ini dan si ini dan sini dan situ dan sini dan situ. Ini orang-orang yang orang kenal, saudara, yang masih hidup. Yang Paulus sendiri mengatakan beberapa dari mereka sudah mati, tapi ada banyak yang masih hidup. Itu satu undangan. Jikalau kamu mau, silakan verifikasi kepada orangnya sendiri. Saudara note, saudara, bahwa hari ini kita sanksi karena kita tahu ada banyak hoax. Tapi saudara note ya, bahwa hoax di zaman ini itu banyak, iya benar. Dan makanya juga banyak usaha untuk memberantas hoax. Saudara lihat, saudara jangan cuma lihat di zaman kita itu udah banyak hoax, saudara. Saudara juga harus lihat di zaman kita itu begitu banyak juga website orang-orang yang dedicated untuk memberantas hoax. Sebenarnya, saudara, kalau saudara mau tahu berita hoax atau bukan, saudara kan tinggal cek di internet. Ada banyak website yang saudara untuk ngecek kayak begini-ginian. Misalnya salah satu ya, Snopes.com, itu kan yang salah satu yang paling terkenal, saudara tahu itu mungkin. Maka menarik ya saudara lihat, di zaman kita, hoax itu cepat menyebar, itu benar. Karena kita tahu masyarakat secara umum malas mikir, nggak cek dulu, nggak verifikasi dulu, main lempar aja gitu kan ya. Tapi saudara notice, di zaman kita, secepat hoax itu menyebar, secepat itu juga hoax itu di take down. Saudara lihat di grup-grup kita pada hari ini, saudara, di grup WA, kalau orang posting sesuatu, kabar yang bombastis, nggak sampai besok ya saudara, udah ada yang langsung mempertanyakan dan mengecek, hoax pak, ya kan ya? Saudara lihat kan tuh sekarang seperti itu. Kenapa saudara? Karena banyak saksi mata. Saudara, banyak hoax, itu saudara jangan langsung pikir itu pasti berarti jadinya ya manusia itu bisa menipu diri dan segala macam. Enggak saudara, kalau ada banyak hoax, ada banyak juga orang-orang yang berusaha untuk debunk hoax tersebut. Apalagi dalam zaman di mana kebenarannya masih dengan sangat mudah bisa diverifikasi. Kenapa? Karena ada saksi matanya. Saudara tahu caranya kalau saudara mau bikin hoax yang bertahan lebih dari sehari. Caranya gimana? Saudara harus bikin hoax mengenai kejadian yang jangan baru terjadi beberapa hari lalu. Kalau saudara bikin kejadian yang baru beberapa hari lalu, saudara bikin hoax, itu viral sih viral saudara, tapi akan dengan sangat cepat di take down juga. Karena banyak saksi matanya yang bisa memberikan kesaksian. Kalau saudara mau hoax yang bertahan, saudara harus tunggu sampai semua saksi matanya mati dulu, baru itu aman. Tapi pada zaman itu ya orang udah gak tertarik sama berita hoaxnya gitu kan ya.
Maka saudara lihat, saudara, bahwa di dalam Injil, saudara lihat, Injil ini itu ditulis tidak lama setelah kejadiannya. Ketika banyak saksi mata masih hidup. Jikalau Injil-Injil ini adalah hoax, saudara, maka mereka tidak akan bertahan sampai hari ini. Siapa yang mau mempertahankan? Akan ada dengan sangat cepat orang-orang yang bisa memverifikasi, mengatakan hoax itu. Saudara lihat, ini satu hal yang menarik, saudara. Terlebih lagi seperti yang kita udah sering point out, kitab-kitab Injil itu mengklaim bahwa saksi-saksi pertama kebangkitan adalah para wanita. Di dalam zaman tersebut, saudara, di dalam budaya tersebut yang adalah budaya patriarkal, para wanita itu bisa diminta bersaksi di pengadilan, bukan nggak bisa sama sekali. Tetapi kesaksian di pengadilan seorang wanita itu tidak akan dianggap berbobot. Maka kalau saudara mau bikin hoax akan kebangkitan Yesus, apakah saudara akan bikin hoax dengan dasar yang mudah goyah seperti ini? Yaitu bahwa saksi-saksi pertamanya adalah para wanita, saudara. Hoax itu viral karena hoax itu meyakinkan. In fact, salah satu cara kita mengenali hoax adalah ketika sesuatu itu too good to be true, ya kan ya? Kok perfect banget ya cerita ini ya? Kayaknya hoax nih, ya kan ya? Maka saudara lihat ya, ketika orang mau bikin hoax, kenapa orang akan bikin hoax dengan cara justru memberikan saksi-saksi pertamanya itu kategori orang yang pada waktu itu justru seringkali tidak dianggap oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian. Maka sangat-sangat aneh, saudara, jikalau ini adalah bualan orang. Saudara kalau mau membual, saudara harus bikin cerita yang meyakinkan. Terus saudara lihat, saudara, dua hal ini, kubur kosong dan banyaknya saksi-saksi mata, ini bersama-sama itu membuat satu dasar yang sangat kuat. Jikalau saudara hanya punya kubur kosong, orang bisa simply mengatakan mayatnya dicuri. Tapi karena ada kesaksian orang banyak, maka unlikely seperti itu. Di sisi yang lain, jika hanya ada kesaksian orang belaka, maka orang bisa simply mengatakan ya itu fantasi orang, itu fantasi mereka. Tapi karena ada kubur kosong, ini juga unlikely. Kedua dasar ini, saudara, bersama-sama itu memberikan suatu rekam jejak dalam sejarah bahwa ada sesuatu yang luar biasa pernah terjadi. Kalau saudara mau membantah hal ini, saudara harus memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Dan sama sekali tidak mudah, saudara, untuk menemukan alasan seperti ini. Selain daripada bahwa Yesus Kristus memang sungguh bangkit. Satu hal yang saya belum sempat mention adalah bahwa orang-orang yang percaya Yesus bangkit itu bukan cuma percaya Yesus bangkit lalu mereka kembali menghidupi hidupnya masing-masing. Mereka percaya Yesus bangkit dan oleh karena itu mereka tidak takut mati somehow. Orang-orang yang percaya Yesus bangkit seperti Luther itu kita lihat bisa melakukan hal yang bagi kita, bagi banyak daripada kita itu hampir nggak mungkin kita bisa jelaskan. Kenapa dia bisa berpikir setenang dan serealistis itu? Kenapa pada saat pandemi dia malah mau stay dan membuka rumahnya sebagai rumah sakit bagi orang lain? Kalau Yesus yang dia sembah tidak benar-benar bangkit. Tapi terakhir, saudara, bukti daripada kebangkitan Yesus, dasar daripada keyakinan kita akan kebangkitan Yesus itu nggak cuma rasional dan historical. Karena semua hal ini, dan masih banyak hal-hal lain lagi sebenarnya yang kita bisa ngomong, tapi kita nggak punya cukup waktu. Semua hal ini pada dasarnya tidak bisa membuktikan Yesus bangkit tanpa bisa disanggah sama sekali. Nggak ada cara itu, saudara, untuk membuktikan Yesus bangkit 100% yakin tanpa bisa disanggah sama sekali. Enggak, saudara. Di sini saya ingin mengajak saudara untuk tidak menjadi orang yang naif. Nggak ada, saudara, cara untuk membuktikan secara 100% Yesus pasti bangkit, karena memang tidak ada cara untuk membuktikan secara 100% pasti tentang kejadian apapun dalam sejarah. Itu alasannya. Saudara tidak bisa mengetes kesejarahan suatu peristiwa seperti saudara mengetes darah saudara di laboratorium. Seseorang pernah mengatakan, saudara, urusan lab dan science itu adalah berurusan dengan apa yang bisa diulang, apa yang bisa direproduce, saudara. Tapi sejarah itu justru adalah mengenai apa yang tidak terulang lagi. Apa yang tidak bisa direproduce, makanya jadi sejarah, saudara. Ya kan ya? Maka saudara lihat ini ya, saudara bukan cuma nggak bisa membuktikan 100% kedap air mengenai kebangkitan Yesus, tapi saudara juga actually nggak bisa membuktikan 100% kedap air bahwa Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Saudara juga nggak bisa melakukannya. At least saudara tidak bisa membuktikannya seperti saudara menunjukkan di laboratorium bahwa air itu mendidih pada suhu tertentu dan membeku pada suhu tertentu. Nggak bisa, saudara. Nggak ada cara untuk melakukannya 100% seperti itu.
In fact, ada begitu banyak hal dalam hidup kita, sangat banyak hal dalam hidup kita yang kita pegang meskipun kita tidak bisa membuktikannya ataupun mendemonstrasikannya di laboratorium. Dan yang menarik adalah biasanya hal-hal yang kita pegang seperti itu, saudara, adalah justru hal-hal yang paling penting. Saya menantang saudara misalnya, apakah saudara bisa membuktikan bahwa semua manusia itu punya derajat yang sama? Apakah saudara bisa membuktikan bahwa semua manusia punya hak asasi? Saudara nggak bisa membuktikan hal-hal seperti ini, saudara. Saudara tidak bisa membuktikan bahwa semua manusia itu punya hak asasi, bagaimana caranya? Saudara tentunya bisa menunjukkan kenapa saudara percaya demikian, saudara bisa punya argumennya, itu jelas, tapi saudara tidak bisa membuktikan secara laboratorium sedemikian rupa, sehingga semua jenis orang skeptis dimanapun mau nggak mau terpaksa harus menerima bahwa semua manusia punya hak asasi. Nggak bisa kan? Ya memang nggak bisa, saudara. Maka apakah kebangkitan Yesus bisa dibuktikan 100%? Saya akan jawab, enggak, saudara jangan naif. Tetapi, di sisi yang lain, jangan lalu saudara beralih kepada kenaifan yang satunya lagi. Oh, kalau kayak gitu berarti kita nggak bisa ada dasar untuk percaya kebangkitan Yesus. Enggak, saudara-saudara jangan naif ekstrim ke ekstrim seperti itu. Karena bukan cuma urusan kebangkitan Yesus yang tidak bisa dibuktikan 100%. Ada begitu banyak hal dalam hidup manusia yang kita terima meskipun kita nggak bisa membuktikannya 100%. Saudara bisa melihat ya, bahwa memang ada ruang saudara untuk meragukan semua peristiwa sejarah. Ada kok ruang untuk itu. Kita tidak menyangkal itu. Di sisi yang lain, saudara bisa melihat bahwa kepercayaan kita akan kebangkitan Yesus itu bukan sebuah iman buta. Ada dasar rasionalnya. Ada dasar kesejarahannya, saudara. Ini bukan sebuah lompatan iman, saudara. Kebangkitan Yesus itu telah meninggalkan suatu jejak kaki yang sangat besar dalam sejarah yang menantang semua orang yang menyangkalnya untuk memberikan penjelasan lain yang lebih mungkin. Apa penjelasannya? Sampai hari ini saya belum menemukan. Saudara, dan ini satu hal bahwa kebangkitan Yesus tidak bisa dibuktikan secara 100% di laboratorium. Again, saudara juga nggak harus menerimanya secara negatif, saudara. Karena ini memang simply berarti rasio otak pikiran manusia belaka tidak bisa memaksa kita untuk percaya pada kebangkitan atau kepada Yesus Kristus. Memang otak tok itu nggak cukup. Saudara tetap harus diberikan iman oleh Bapa di surga. So itu tetap salah satu dasarnya, tapi itu bukan topik kita pada hari ini. Hari ini tujuan saya adalah saudara lewat waktu yang singkat ini adalah untuk menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa keyakinanmu itu bukanlah keyakinan yang tanpa dasar. Itu bukanlah keyakinan yang simply sebuah angan-angan belaka atau fantasi manusia yang kehilangan dan ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bukan, saudara. Ada dasar rasional dan sejarahnya. Meskipun kita memang bukan percaya karena itu saja. Dan kiranya, saudara, keyakinan ini mengokohkan iman kita untuk membuat kita pada hari ini semakin sadar bahwa Injil yang kita pegang memang pada akhirnya bukanlah sesuatu yang adalah hasil karyamu, tapi adalah hasil karya Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali boleh mengingat Tuhan, bahwa iman kami bukanlah iman yang kosong. Iman kami bukanlah iman yang gampang diserang. Iman kami adalah iman yang punya pertahanan yang begitu luar biasa kuat. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali selama ini tidak belajar, maka kami tidak tahu akan hal-hal ini. Maka kami tidak tahu bahwa iman kami adalah iman yang begitu kuat secara rasional maupun secara kesejarahan. Di sisi yang lain, Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memang bukanlah orang-orang yang hanya urusan otak tok, hanya urusan tahu tok, tapi bahwa kami bagaimanapun juga bergantung kepada gerakan Roh Kudus dalam hati kami untuk bisa menerima semua itu sebagai fakta sejarah. Dan kami bersyukur bahwa di antara kami tempat ini, Tuhan telah merubah hati kami sedemikian rupa. Tuhan telah datang ke dalam hati kami. Tuhan bukan cuma pernah datang di atas dunia ini 2000 tahun silam, pernah mati dan pernah bangkit, tapi Tuhan telah datang kepada hati kami dan merenggutnya bagi dirimu. Kami bersyukur akan hal ini. Kami bersyukur bahwa Injil yang kami percaya itu bukanlah Injil yang menuntut kami untuk menjadi penentu iman kami, untuk menjadi penentu keselamatan kami. Kami bersyukur Injil yang kami terima itu bukanlah Injil yang menaruh beban itu di atas pundak kami, karena siapa kami Tuhan, kami tidak akan kuat melakukannya. Kami bersyukur karena Injil yang kami percaya adalah Injil yang mengisahkan di mana Tuhan
telah datang dan mengangkut beban itu, menanggung beban itu bagi kami. Dan itu yang menjadi kekuatan kami pada hari ini. Untuk seperti Luther, seperti orang-orang lain dalam sejarah, boleh melangkah ke depan bukan dengan rasa takut, tapi dengan pengharapan. Pengharapan yang sejati, pengharapan yang bukan sentimentalisme, pengharapan yang bukan angan-angan belaka, tapi pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus membentuk kami sebagai gereja-Mu untuk lebih mengenal dan mengerti hal ini, dan untuk lebih menghidupi lagi seperti apa kehidupan di mana kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.